Assalamualaikum, salam literasi, putu buku di malam minggu. Saya ingin, kebetulan nih dalam minggu ini saya ada diundang oleh satu tempat untuk bicara tentang literasi. Jadi lagi ngumpul-ngumpulin referensi tentang literasi, cocok ini ya. Namun sebenarnya saya dalam proses menyelesaikan bacaan buku judulnya Titik Bak, tapi saya belum berani membahasnya karena saya belum selesai membacanya ya. Tapi ada beberapa halaman yang kayaknya pengen saya ceritain di sinilah sekalian lah, namanya berbagi sekaligus. Ini sebenarnya saya memantik-mantik ide aja sih, nanti biar ngumpulin bahan tentang literasi. Ketika bicara literasi itu saya selalu ingat firman Allah dalam surat Al-Quran, yang di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Jadi cerita tentang penciptaan Adam, penciptaan Nabi Adam. Disampaikan di sana bahwa setelah ada beberapa ayat tentang Allah yang menciptakan Nabi Adam, maka terus ada ayat di ayat 31 itu, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lama Adamal asma'a kullaha thumma araduhum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan padaku nama-nama benda itu jika kamu yang benar. Makanya dia seperti menguji, Allah seperti menguji malaikat gitu ya, ketika diciptakan Adam, diciptakan manusia itu. Terus setelah diajarkan pada manusia, pada Adam, nama-nama. Nah ini kan seperti kalau dalam jenis-jenis bahasa itu ada bahasa leksikal ya, bahwa nama-nama, simbol-simbol. Jadi kalau ini ada di buku Titik Bak ini, salah satunya ada cerita tentang jenis-jenis bahasa. Jadi kalau ada distinguo ergo cogito katanya, saya membedakan maka saya berpikir. Jadi sebenarnya nama-nama itu adalah bagaimana manusia berkepentingan untuk membedakan atas satu benda, atas satu keadaan, atas suatu suasana gitu ya, atas sesuatu yang dia inginkan gitu. Nama-nama. Jadi nama-nama itu seperti kata-kata yang kita sematkan pada benda-benda itu. Itu leksikal ya. Nah, yang menarik di bukunya ini penulisnya adalah Ahmad Tohafaz. Kayaknya sih suatu hari saya harus ingin cerita banyak tentang buku ini ya. Tapi hari ini saya hanya cerita tentang beberapa lembar di dalam buku ini aja ya. Di sini diceritakan tentang dua pandangan yang bisa disebutkan berselisih ya. Jadi seorang ilmuwan P.F. Skinner itu lahir dari 1904 sampai dengan 1990 Masehi ya. Kalau Skinner ini berpendapat ini, jadi bahasa itu seperti rekayasa sosial gitu. Jadi salah satu pendapat Skinner itu adalah bahwa anak itu terlahir nol, dari kosong gitu, sehingga dia harus diajarkan pada anak gitu ya. Kemudian ada yang lain yaitu Noam Chomsky. Ini lahir 1928 ya, 1928. Noam Chomsky ini masih ini ya. Saya ada beberapa bukunya juga. Nah, kalau kata Noam Chomsky ini, dia punya teori tata bahasa generatif yang artinya otak itu sebenarnya sudah diprogram secara genetik sebagai alat memperoleh bahasa. Jadi menurut Noam Chomsky ini, dia mengkritisi pandangan Skinner bahwa otak dari anak itu yang tadinya kosong kemudian diisi. Kalau menurut Noam Chomsky ini sudah ada di sini tuh, sehingga itu tinggal mengulang dengan beberapa penelitian tentunya ya, bahwa bagaimana mungkin seorang bisa mempelajari bahasa dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Karena kalau menurut yang teori yang terbaru itu, bahwa di kepala kita memang sudah ada. Jadi sudah ada alat untuk mencari bahasa. Dan sebenarnya ini juga kalau dari ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 31 tadi, karena memang sudah diajarkan
pada manusia itu nama-nama gitu. Jadi sebenarnya di kepala kita itu sudah ada nama-nama, tinggal mengkonfirm gitu ya. Mungkin. Nah, itu juga nyambung dengan revolusi kognitifnya manusia ya. Sapien kalau di bukunya Hariri itu kan ada revolusi kognitif. Jadi bagaimana revolusi kita manusia itu bisa memahami kata-kata gitu. Ya, yang menarik dari buku masih di titik bak tadi ya. Saya sengaja ini ngulik-ngulik lah karena kita mau ngomongin literasi di satu tempat ya. Saya diundang makanya lagi sekalian ngumpul-ngumpul baca-baca. Selain bahasa leksikal ada bahasa natural. Bahasa natural itu bahasa alami gitu. Secara alami kita memiliki bahasa yang memang manusia itu dibuat untuk mencari kemudahan gitu. Kita itu insting otak kita itu mencari kemudahan, dan bahasa itu adalah bagian dari dia menangkap, mempermudah apa yang dia harus, kebutuhan dia gitu ya. Karena itu di sini dibuat sebuah diagram gitu, ada 3 posisi gitu. Yang pertama itu ketika A dan B, itu A dan B itu saling terpisah. Kemudian A menjadi irisan B, ini mulailah terjadi interaksi gitu. Bahasa itu seperti itu ya, jadi akan terjadi interaksi. Kemudian kondisi ketiga adalah ketika A sama dengan B. Di sini adalah identik. Jadi bisa jadi pandangan kita sama gitu. Walaupun itu seperti nyaris nggak mungkin ya. Tapi di sini di buku Titik Bak ini digambarkan beberapa tokoh-tokoh besar dalam sejarah itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang bahasa, mampu mengkomunikasikan ide-idenya gitu. Dengan segala kemampuannya, entah itu leksikal maupun natural gitu. Sehingga dia bisa masuk mempengaruhi nalar publik gitu, sehingga masuk relevan, nyambung. Nah, ada lagi jenis bahasa yang lain di buku Titik Bak ini, yaitu bahasa artifisial. Jadi bagaimana bahasa itu juga memiliki tugas untuk menghubungkan dengan realitasnya, memberi judul atas satu realitas gitu. Karena kalau di sini dibahas bagaimana kita itu sekarang suku bangsa itu nggak hanya suku bangsa entah Jawa, Sunda gitu ya, tapi suku-suku virtual gitu. Jadi saking mulai dunia maya yang mau nggak mau ada dalam kehidupan kita, maka bahasa artifisial menjadi bahasa yang penting karena ada suku-suku virtual gitu. Lalu ada lagi bahasa yang keempat menurut Ahmad Tohafaz ini, yaitu bahasa logika matematika. Ini lebih universal lagi nih, bahasa logika matematika, karena dalam setiap kalau ini disebutkan dalam kesadaran itu selalu ada 2 sisi, yaitu sisi subjektif dan sisi objektif. Sisi subjektif ini adalah perasaan. Nah, perasaan kan tentu berbeda-beda ya, yang dirasakan itu subjektif, dan sisi objektif. Dan bahasa logika matematika tentu di ranah di sisi objektif itu. Ini sebenarnya berangkat dari pandangan ilmuwan matematika ya, dan filosof tentunya, Pythagoras. Pythagoras yang hidup di 582 sampai dengan 507 sebelum Masehi. Ada satu kalimat dari Pythagoras yang menarik, yaitu bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah bilangan dan harmoni. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah bilangan dan harmoni. Harmoni itu maka ada persamaannya kan. Selalu matematika kan begitu, hukum dasar matematika itu harmoni. Jadi ada persamaannya. Dan yang berikutnya adalah bahasa non diskursif. Diskursif, bahasa non diskursif. Ini juga menarik ya. Di sini diceritakan bahwa kenyataannya nanti itu bahasa itu dari diam menuju diam lagi gitu. Jadi diam itu saat diam, lalu dia menjadi lisan dikatakan, lalu dituliskan dalam bentuk tulisan, lalu terakhir dia diam lagi. Jadi dari sunyi ke sunyi. Puitis ya. Ini menarik ya. Jadi ya, mainan saya di hari ini ngobrolin tentang, bukan ngobrolin sih, saya bongkar-bongkar tentang literasi itu. Dan sebenarnya itu nyambung juga dengan al-alaq ya. Kalau di Al-Quran itu di al-alaq kan ada
Iqra, ya bacalah atas nama Tuhanmu, bismi rabbikal khalaq alladzi. Sebentar ya, yang Iqra-nya kan baca bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi setelah diminta membaca, kemudian alladzi 'allama bil qalam, diajarkan dengan pena gitu. Sehingga memang tradisi lisan, tradisi membaca itu akan berakhir pada tradisi, akan dilanjutkan, bukan berakhir, akan dilanjutkan pada tradisi menulis. Demikianlah cara literasi itu bekerja. Sehingga akhirnya diharapkan tentu masyarakat yang memiliki kesadaran literasi yang baik tidak terjebak pada informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau mau dikembangkan, saya sebenarnya hari ini juga iseng-iseng tadi ngulik-ngulik tentang humor. Nggak apa-apa ya, ini sedikit berkembang, tapi sebenarnya ada hubungannya nanti. Humor itu menurut M.H. Ainun Nadjib itu dia harus bisa dipandang dari tiga lah paling tidak, etika, estetika, dan saintika. Ini mirip dengan bahasa tadi ya, bahasa. Makanya humor itu akan hidup nyaman di estetika, di dunia keindahan. Ya. Kata-kata, kalau kita bicara tentang bahasa tadi itu di keindahan, estetika itu nyambung. Karena kita mencakup masalah rasa ya. Tapi ketika bicara etika dan saintika, maka humor itu, kata MH, hanya mampu sebagai kosmetik saja gitu. Karena apa? Di etika dan saintika ini seperti matematika tadi, logika matematika ini harus kokoh, harus tidak goyang, tidak menyelisih, dia harus presisi gitu. Sehingga wilayah humor itu ada di estetika. Saya pikir ini juga sama ya, nanti dengan cara bertutur, cara berbahasa itu juga ketika bicara logika, maka dia kokoh, dia terhubung ya, bahasa logika matematika menjadi logika yang penting. Dan ini juga yang sebenarnya kalau kita mau melihat Sumpah Pemuda itu kan satu bangsa, itu orang-orangnya, satu tanah air itu, dan satu bahasa gitu. Jadi bahasa ini menjadi sarana untuk menghubungkan ide dan kesamaan pikiran kita gitu. Bukan kesamaan sih, relevan ya, nyambung gitu. Jadi tidak terjadi konflik tidak atas itu. Dan kalau mau ada konflik ya, tradisi literasi memberikan ruang untuk berbeda pendapat ya. Tapi tidak untuk saling beradu fisik. Sorry ya, ini obrolan kita seperti itu. Bahkan kalau ini saya mencoret-coret beberapa buku hari ini yang kayak isi nyambung ya. Ya, mungkin itu ya. Nanti kita lanjut punya kembali hidupkan tradisi literasi, kembali baca buku. Setelah baca, biasakan berani mendiskusikannya. Karena kalau kata Rocky Gerung itu kan, perbedaan berpikir dan berdoa katanya. Berpikir itu, seorang yang berpikir dia harus bertengkar gitu, berani diadu pikiran itu, sehingga itu ada diskusi, ada perbedaan, ada pertengkaran. Kalau berdoa ya kamu ya searah aja, nggak mau istilahnya diganggu. Jadi bertengkar dan berdoa itu bedanya. Kalau bertengkar tuh berpikir dan berdoa itu, kalau berpikir itu harus siap diganggu pikirannya, siap diganggu. Sementara kalau berdoa ya jangan diganggu gitu. Ini tradisi yang menarik ya. Seperti saya dengan Bekasi Book Club itu, kami ketika berdiskusi bahas buku pasti ada tanya jawab, itu pasti kita ada gangguan atas pikiran kita. Dan itu membuat kita lebih kaya. Mungkin gitu ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.